Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ngaji bareng kita. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih. Nah, yang pertama itu ada saudara dari Gatan Rafani Azam. saudari Devina Nafsa. Hai guys. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Oke, sekarang kita mulai dari dasar dulu nih. Bagaimana pandangan kamu, Gatan, tentang hakikat pendidikan Islam itu? Oke, terima kasih kepada saudari Despi selaku yang mengadakan podcast ngaji bareng kali ini terkait dengan hakikat pendidikan Islam, bahwa hakikat pendidikan Islam itu secara filosofis itu bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar transfer knowledge dari seorang pendidik kepada peserta didik, akan tetapi di dalamnya itu membentuk sebuah moral, karakter maupun akhlak yang begitu mendalam, yang begitu dasar, tetapi sangat bermakna untuk pendidikan Islam itu sendiri. Nah, seperti itu mungkin. Betul banget, Gatan. Jadi dalam Islam itu pendidikan itu nggak cuma kecerdasan intelektual saja, nah tapi juga pembinaan akhlak, spiritualitas dan perilaku. Jadi hakikatnya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana untuk pandangan saudari Devina tentang hakikat pendidikan Islam? Setuju banget ya sama yang dikatakan oleh Gatan gitu ya. Jadi memang hakikat pendidikan Islam itu bukan hanya tentang kecerdasan intelektual saja, tetapi memang menumbuhkan manusia yang lebih mengenal kepada Tuhannya gitu, untuk lebih beriman juga, bertakwa, menumbuhkan keimanan lah intinya gitu. Kayak gitu sih. Jadi bukan hanya sekedar ilmu dunia saja mungkin ya. Jadi lebih ilmunya tuh double gitu, ada ilmu akhiratnya juga. Menarik bukan? Jadi Islam itu memandang pendidikan sebagai proses menyeluruh yang mencakup akal, hati, dan tindakan. Oke, untuk lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, kalau bicara tentang tujuan pendidikan Islam itu sebenarnya apa aja sih yang mau dicapai? Boleh dijelaskan untuk saudara Gatan? Terkait dengan tujuan pendidikan Islam, ketika kita membaca literatur di antaranya yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Tafsir, bahwa beliau mengatakan tujuan pendidikan Islam itu menjadikan peserta didik yang insan kamil. Yang insan kamil itu ya seperti tadi, bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, tetapi intelektual, moral, spiritual. Ya, ketiga aspek itu sangat bisa membentuk sebuah peserta didik yang insan kamil seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi berarti pendidikan Islam itu punya cangkupan yang luas banget ya. Nggak cuma buat pintar, tetapi juga biar jadi pribadi yang bermanfaat dunia dan akhirat. Oke, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang telah terjadi pada saat ini. Jadi untuk permasalahannya itu, kalian pernah nggak sih melihat atau bahkan merasakan seperti suatu sistem dalam pendidikan Islam itu seperti sholat duha, sholat tepat waktu, atau bahkan untuk sholat tahajud pun dilakukan. Nah, tapi ketika kalian keluar dari zona tersebut, nah malah pembiasaan tersebutnya itu menghilang. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat pembiasaan tersebut itu menghilang? Bagaimana pendapat dari saudara Gatan?
Oke, yang pertama terkait dengan pembiasaan yang positif, bahkan saya pun merasakan pembiasaan tersebut dilakukan ketika dalam sistem pendidikan Islam tersebut. Nah, dalam pembiasaan tersebut itu terkadang yang saya rasakan itu seorang peserta didik itu, seorang siswa itu tidak dibarengi dengan kesadaran secara spiritual maupun kesadaran akan manfaat dari pembiasaan positif tersebut. Nah, ketika kita membiasakan sesuatu yang positif dengan sadar tanpa paksaan, dengan penuh riang gembira tanpa paksaan, tanpa ada sedikit pun kalau dalam bahasa agamanya ya ikhlas gitu. Kita menjalankan sholat duha, menjalankan sholat tahajud ya dengan ya begitu saja, dengan ikhlas gitu. Nah, dalam pembentukan pembiasaan itu kan memang dalam pembiasaan itu bisa terbiasa orang tersebut, tetapi ketika orang tersebut sudah keluar dari zona pembiasaan tersebut, terkadang orang tersebut itu menghilang begitu saja gitu, menghilang pembiasaannya, menghilang sedikit demi sedikit ya sedikit demi sedikit hilang pembiasaan tersebut. Nah, yang kedua itu ya memang dalam pembiasaan, kalau dalam sistem pendidikan Islam itu yang ikut serta itu tidak hanya seorang pendidiknya saja, akan tetapi seorang pendidik, orang tua maupun masyarakat sekitar. Nah, ketika seorang pendidik mengajarkan untuk sholat duha, dibiasakan di sekolahnya dibiasakan untuk sholat duha. Nah, seorang pendidik itu harus berkolaborasi dengan orang tua peserta didik tersebut. Kenapa harus berkolaborasi? Karena pada dasarnya waktu yang kita tempuh khususnya dalam pendidikan Islam gitu, kalau yang tidak boarding school gitu kan, pasti lebih banyak di rumah. Nah, ketika kegiatan di rumah itu tentu itu dalam jangkauan orang tua, bukan seorang guru. Nah, dalam tanggung jawab orang tua. Nah, setuju banget ya sama apa yang dikatakan oleh saudara Gatan gitu ya. Jadi memang yang saya rasakan juga, pembiasaan itu tuh hilang ya karena memang kita tuh kayak gimana ya, kalau di pesantren tuh kayak kan dikasih apa gitu sama aturan. Jadi kita tuh terikat sama aturan gitu, bukan terikat ya, jadi kita tuh ngelaksanain itu karena itu ya memang sebuah aturan. Kalau misalkan kita tidak melaksanakannya, takutnya kayak dihukum atau apa gitu. Jadi memang betul kita tuh melakukannya karena terpaksa gitu, bukan karena kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang memang akan bermanfaat pada kehidupan kita pada yang akan datang gitu ya. Makanya pembiasaan itu bisa hilang ya karena kita memang tidak sadar, seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Nah, terus tadi juga betul kayak orang tua, terus guru dan juga lingkungan tuh benar-benar sangat-sangat berpengaruh banget. Bahkan kalau misalkan udah lulus tuh kan kayak terlalu jauh gitu ya, misalkan kalau misalkan kita baru pulang 3 hari aja gitu ke rumah, kadang kebiasaan itu tuh kita nggak diterapin gitu di rumah tuh, karena
kalau di pesantren itu kan yang pertama karena ada aturan, terus lingkungannya juga, teman-temannya juga kan sangat mempengaruhi gitu ya untuk berbuat kebaikan gitu, untuk beribadah lagi kayak gitulah. Jadi memang ketiga aspek itu kayak pendidiknya, terus lingkungannya, orang tuanya memang harus saling berkolaborasi, harus saling berkaitan, bekerja sama gitu, agar si pembiasaan itu memang selalu tumbuh gitu. Nah, aku juga punya satu pertanyaan nih buat teman-teman, siapa tahu ada yang bisa jawab ya, karena itu tuh sebuah pertanyaan juga dalam diri aku gitu ya. Nah, pertanyaannya tuh kayak, kenapa sih sekarang tuh banyak banget pendidik dalam sebuah lembaga pendidikan Islam gitu ya, yang memang memiliki sikap yang tidak seharusnya gitu. Padahal kan mereka itu sudah pasti ilmunya banyak, paham akan ilmu tersebut gitu ya. Kalau misalkan di lembaga pendidikan Islam berarti kan paham tentang agama gitu. Nah, kenapa sih mereka tuh bisa keluar dari kriteria yang seharusnya mereka miliki gitu? Oke, menarik juga nih tentang pembahasan kali ini, juga menarik. Tarikan. Nah, untuk seorang pendidik itu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kenapa sih seorang pendidik Islam itu banyak, kalau kita melihat data-data atau berita-berita yang tersebar itu, banyak pendidik Islam yang malah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Sebetulnya ketika kita mengetahui hal seperti itu, dan ternyata sudah dibahas juga oleh seorang Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Imam Al-Ghazali itu jadi saya lupa lagi di kitab apa, pokoknya di pembahasan. Nah, menariknya itu saya juga lupa, ada di literatur apa, di kitab apa, saya juga lupa. Tapi ada di bab ketika Imam Al-Ghazali itu menjelaskan orang yang belajar namun orang yang belajar itu tertipu dalam belajarnya. Nah, di poin yang pertamanya itu menarik, non relevan dengan permasalahan yang tadi. Beliau itu menjelaskan bahwa orang yang mengetahui agama, nah dalam Imam Al-Ghazali itu menjelaskan orang yang mengerti agama, yang paham agama, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama gitu, kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, Al-Imam Al-Ghazali itu menganalogikan yang bahasa sederhananya itu, ketika kita memasukkan air putih, ketika kita misalkan ini kopi dedaknya kopi, tahu dedaknya kopi hidung. Yes. Nah, itu kan ini si gelas yang ada kopian itu kan, yang ada dedakan kopi hidung itu, ibaratkan kalau dianalogikan nama seseorang yang masih kotor dalamnya. Nah, itu teh, jadi seseorang yang masih kotor dalamnya dianalogikan dengan secangkir gelas yang ada dedak kopi hitamnya gitu. Nah, ketika terus dimasukkan air putih. Nah, air putih itu kan, yang putih itu ilmunya. Nah, ketika memasukkan ilmu ke dalam diri seseorang tersebut, nah otomatis yang keluar tidak akan putih, akan tetapi
akan tetapi menjadi ya jadi keluarnya buruk gitu. Nah, jadi tidak sesuai. Kenapa seseorang tersebut tidak mencerminkan apa yang seharusnya dia pelajari. Nah, kalau dalam bahasa tasawufnya itu hatinya masih kotor gitu. Jadi jiwanya itu masih tidak sesuai. Kenapa kalau kata Imam Syafi'i itu kan yang tahu nggak yang Imam Syafi'i susah ngapalin Qurannya, yang kalau kurang lebihnya itu bacaan Arabnya tuh seperti ini: syakawtu ila waqi'in su'ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Nah, kan ilmu itu kan cahaya, ilmu itu putih. Kalau dalam tadi yang dianalogikan tadi, ilmu itu air, misalkan air putihnya. Nah, ketika masuk ke dalam gelas yang ada dedek kopian itu, otomatis yang keluarnya itu nanti akan hitam gitu. Nah harus seperti nah itu diantara sebab kalau kita melihat para ulama terdahulu gitu, kata kalau dari pandangan tasawufnya itu seperti itu. Artinya kenapa orang tersebut bisa seperti itu, karena jiwa yang ada di dalam dirinya, hati yang ada di dalam dirinya tersebut belum bersih terlebih dahulu, belum bersih gitu. Belum bersih, gitu ya? masih kotor. Kenapa yang keluarnya kotor? Ya karena dalam dirinya juga masih kotor. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada hari ini tuh pendidikan itu nggak cuma tentang kecerdasan intelektual saja, tapi juga pembinaan akhlak, spiritualitas, dan perilaku. Jadi hakikatnya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga mengenai kenapa gitu ya pembiasaan baik yang dilakukan di sebuah sistem pendidikan Islam itu, kalau misalkan kita sudah keluar dari zona itu bisa hilang gitu ya, karena memang sebuah pembiasaan itu memang tidak disertakan dengan sebuah kesadaran. Jadi pasti akan sulit untuk menerapkan pembiasaan baik jika tidak dengan sebuah kesadaran. Nah, untuk problematika yang terakhir itu ketika seorang pendidik itu tidak sesuai apa yang seharusnya mereka pelajari tentang agama, tapi tidak sesuai perilakunya dengan nilai-nilai agama gitu. Nah, jadi pada intinya itu seorang pendidik tersebut dalam dirinya, dalam hatinya itu, dalam jiwanya itu masih terdapat kekotoran yang mungkin tidak bisa dilihat secara lahiriah, tetapi akan bisa dirasakan oleh secara batiniah. Yang pada intinya itu seorang pendidik itu harus membersihkan hati, jiwa, pikiran maupun yang lainnya, untuk seorang pendidik itu tidak terjerumus seperti hal-hal yang banyak berita saat ini. Masya Allah sekali ya, terima kasih untuk Gatan dan Devina. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa menambahkan wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus mendalami nilai-nilai pendidikan Islam. Oke, sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.